Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 8, akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Multimedia, yaitu mengenai karya tulis tentang Augmented Reality untuk media pembelajaran sistem periodik unsur. Pertama-tama perkenalkan, saya Farid Muhammad Permana, beserta kelompok saya yaitu Muhammad Adi Pratama, Muhammad Rizky Fatan, Ridwan Maulana, dan Pepe Febriansyah. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai latar belakang. Nah, di era digital saat ini, teknologi multimedia telah berkembang pesat dan menawarkan berbagai peluang untuk meningkatkan proses pembelajaran. Salah satu teknologi yang menarik adalah Augmented Reality atau AR, yang memungkinkan penggabungan objek virtual dengan dunia nyata secara real-time. Sistem periodik unsur merupakan salah satu topik penting dalam ilmu kimia yang seringkali dianggap sulit untuk dipahami oleh siswa karena sifatnya yang abstrak dan kompleks. Dengan memanfaatkan teknologi AR, proses pembelajaran sistem periodik unsur dapat menjadi lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami. AR memungkinkan visualisasi dan interaksi dengan unsur-unsur kimia secara virtual, sehingga membantu siswa memahami sifat-sifat dan karakteristik unsur dengan lebih baik. Selain itu, AR juga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih imersif dan menyenangkan, sehingga meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam mempelajari materi ini. Lalu untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai identifikasi masalah akan dijelaskan oleh Ridwan. Kepada Ridwan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang pada slide sebelumnya, masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem periodik unsur merupakan topik yang cukup abstrak dan kompleks, sehingga seringkali menyulitkan siswa dalam memahaminya. Yang kedua, metode pembelajaran konvensional terkadang kurang menarik dan interaktif, sehingga dapat menurunkan minat dan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, kurangnya media pembelajaran yang inovatif dan memanfaatkan teknologi terkini untuk mempelajari sistem periodik unsur. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami alur kerja augmented reality. Yang pertama, merancang dan mengimplementasikan aplikasi AR untuk media pembelajaran sistem periodik unsur yang dapat digunakan pada perangkat mobile. Yang kedua, menyajikan visualisasi dan informasi unsur-unsur kimia secara virtual dan interaktif menggunakan teknologi AR. Yang ketiga, meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dalam mempelajari sistem periodik unsur melalui pengalaman belajar yang lebih menarik dan imersif. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai batasan masalah dan sistematika penulisan akan dijelaskan oleh Pepep. Kepada Pepep, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya batasan masalah. Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, terdapat beberapa batasan masalah yang ditetapkan. Yang pertama, aplikasi AR yang dikembangkan hanya mencangkup visualisasi dan informasi dasar dari unsur-unsur kimia dalam sistem periodik. Kedua, aplikasi dikhususkan untuk perangkat mobile dengan sistem operasi Android. Ketiga, penelitian ini tidak membahas aspek evaluasi pembelajaran atau efektivitas penggunaan aplikasi AR dalam peningkatan pemahaman siswa. Selanjutnya, sistematika penulisan. Dalam penyusunan laporan ini terbagi menjadi 5 bab yang secara singkat akan diuraikan sebagai berikut. Bab pertama, pendahuluan. Pada bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Bab kedua, landasan teori.
Pada bab ini menguraikan teori yang terkait dengan pembahasan mengenai implementasi sistem multimedia, meliputi pengertian media pembelajaran, pengertian augmented reality, cara kerja augmented reality, kelebihan media pembelajaran augmented reality, dan kekurangan media pembelajaran augmented reality. Bab 3. Analisis dan perancangan. Pada bab ini menguraikan analisis sistem dan perancangan meliputi analisis kebutuhan, analisis masalah, analisis sistem usulan, tahap desain, dan metode pengembangan. Bab 4. Implementasi. Bab ini memaparkan implementasi augmented reality untuk media pembelajaran sistem periodik unsur. Bab kelima, kesimpulan dan saran. Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran atas hasil, terutama terkait dengan implementasi sistem multimedia. Baik, terima kasih kepada Pep yang telah menjelaskan materi tentang batasan masalah dan juga sistematika penulisan. Yang selanjutnya yaitu mengenai landasan teori akan dijelaskan oleh Muhammad Adi Pratama. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Landasan teori. Yang menjadi pendukung pembahasan pada laporan ini yaitu teori yang terkait dengan implementasi sistem multimedia, meliputi pengertian media pembelajaran, pengertian augmented reality, cara kerja augmented reality, kelebihan media pembelajaran augmented reality, dan kekurangan media pembelajaran augmented reality. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai analisis sistem dan perancangan akan dijelaskan oleh Saudara Ridwan. Pada Saudara Ridwan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk analisis sistem dan perancangan, yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Tahap analisis kebutuhan merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum melakukan desain perancangan aplikasi media pembelajaran sistem periodik unsur. Yang kedua yaitu analisis masalah. Dalam tahap ini dilakukan analisis masalah dan identifikasi kemungkinan solusi untuk mengatasi permasalahan yang mungkin muncul. Yang ketiga yaitu analisis sistem usulan. Penyusunan aplikasi augmented reality untuk media pembelajaran sistem periodik unsur membutuhkan analisis tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari aplikasi tersebut. Yang keempat masuk ke tahap perancangan yaitu tahap desain. Tahap perancangan desain aplikasi media pembelajaran sistem periodik unsur memerlukan sketsa desain dan alur kerja aplikasi yang jelas. Yang selanjutnya yaitu desain gambar 3D. Untuk membuat desain 3D, langkah pertama adalah mengumpulkan informasi tentang materi sistem periodik unsur. Yang keenam yaitu desain markerless. Pembuatan markerless menggunakan Adobe Photoshop. Yang ketujuh yaitu desain proses. Pada tahap ini, desain proses aplikasi dilakukan menggunakan Unified Modeling Language yang meliputi use case diagram, activity diagram, dan squash diagram. Selanjutnya yaitu metode pengembangan. Pengembangan aplikasi menggunakan metode Rapid Application Development karena waktu pengerjaan singkat dan tidak tergantung pada tahap sebelumnya. Baik, terima kasih dan mengenai materi tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada mengenai implementasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Rizky. Kepada Saudara Rizky dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, implementasi. Implementasi adalah tahap di mana suatu aplikasi dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan aspek perangkat lunak, software, dan perangkat keras, hardware dari aplikasi tersebut. Dan yang selanjutnya, kesimpulan. Augmented reality atau AR adalah salah satu perkembangan teknologi yang berpotensi besar untuk dapat dimanfaatkan serta diterapkan dalam media pembelajaran. Salah satu materi yang cocok dikolaborasikan dengan AR ini adalah
pada pembelajaran sistem periodik unsur. Implementasi AR dalam media pembelajaran sistem periodik unsur diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Hal ini didukung oleh faktor di mana siswa dapat lebih mudah memahami konsep dan struktur tabel periodik melalui visualisasi yang interaktif dan menarik. Di sisi lain, penggunaan AR meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar, di mana dalam prosesnya, interaksi dengan elemen-elemen AR membuat siswa lebih tertarik dan termotivasi untuk mempelajari materi yang disampaikan. Selain itu, penggunaan teknologi AR dalam pembelajaran mendorong siswa untuk terbiasa dengan teknologi mutakhir, serta meningkatkan literasi teknologi mereka yang merupakan keterampilan penting di era digital ini. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky yang telah menjelaskan mengenai materi kesimpulan. Untuk selanjutnya yaitu next. Nah, selanjutnya adalah daftar pustaka yang kami pakai untuk referensi dalam menyusun karya tulis yang kami kerjakan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.